masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nih misalkan, ada seorang pengusaha yang mengendalikan sebuah perusahaan, tentu ia akan menginginkan profit atau keuntungan yang besar atau meningkat, di mana dengan modal yang sedikit, ia bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi nanti di program linear kita akan belajar tentang mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Lanjut. Di program linear sendiri nanti ada tiga poin yang kita bahas. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah model matematika. Yang ketiga adalah nilai optimum fungsi objektif. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan. Kalau pada matematika, ada pertidaksamaan dan ada persamaan. Nah, persamaan itu sendiri adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi kalau misalkan ada kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka dia adalah persamaan. Sedangkan pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaannya ada 4 ini ya, yang udah Ibu buat dalam tabel ini. Jadi, yang pertama tandanya yang ke kanan ini bacanya adalah lebih besar dari, kemudian ke kanan tapi ada garis di bawahnya itu adalah lebih besar sama dengan, kemudian yang ke kiri berarti lebih kecil, kemudian ke kiri tapi ada garis di bawahnya berarti lebih kecil sama dengan. Jadi untuk kedepannya yang akan kita pakai adalah 4 tanda ini untuk di pertidaksamaan linear baik satu variabel dan juga dua variabel. Oke, jelas ya untuk yang pertidaksamaan. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Di dalam kotak Ibu udah kasih 4 bentuk umum. Yang pertama, AX plus BY lebih kecil dari C. Kemudian yang berikutnya, AX plus BY lebih kecil sama dengan C. Ini perhatikan ini ada 4. Dianya itu AX, BY, dan C semua. Yang membedakan adalah tandanya. Jadi ada lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Kemudian untuk lebih jelasnya di bawah Ibu udah kasih contoh. Ada pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar dari 12. Nah di sini kita perhatikan X dan Y warnanya sama. X dan Y ini disebut dengan variabel atau peubah. Dia disimbolkan dengan abjad dari A sampai Z. Di sini Ibu sengaja pakai X dengan Y karena nanti selanjutnya kita akan ketemu dengan koordinat kartesius. Jadi X dengan Y ini disebut variabel atau peubah. Kemudian angka 3 dengan 2, ini berarti kalau pada bentuk umum dia itu adalah A dan B. Jelas ya, berarti 3 dan 2 ini disebut dengan koefisien. Yang A dan B ini adalah koefisien. Koefisien itu sendiri adalah angka yang mendampingi variabel, yang menemani variabel. Oke, kemudian di sebelah kanannya ada 12. 12 kalau pada bentuk umum berarti dia posisinya sebagai C. Nya 12 ini disebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Yuk lanjut. Jadi untuk tanda pertidaksamaan, terus bentuk umum sama contohnya udah bisa ya. Jadi udah bisa membedakan mana koefisien, mana variabel, dan mana konstanta.
Gampang kok ini. Yuk lanjut. Oke, di sini Ibu udah siapkan ada 5 bentuk umum. Yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Nanti di sebelah kanannya udah Ibu kasih keterangan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini dia dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil sama dengan. Artinya dia ini adalah pertidaksamaan. Ini ya, PT, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linear. Kemudian di sini dia ada variabel X dan variabel Y. Berarti dia ada berapa variabel? 2 ya, karena ada X dan ada Y. Berarti yang bentuk pertama ini adalah pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian yang kedua juga pertidaksamaan linear 2 variabel. Karena ini ya dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan dan variabelnya ada 2, ada X dan ada Y. Kemudian yang ketiga, 2X plus 5Y sama dengan 8. Perhatikan di sini nggak ada huruf T-nya. Berarti dia bukan pertidaksamaan, tetapi dia persamaan. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Berarti ini disebut dengan persamaan linear 2 variabel. Persamaan, kemudian variabelnya ada 2, X dan Y. Jelas ya? Kemudian yang keempat, 4X sama dengan 8. Kalau pakai sama dengan berarti jelas dia adalah persamaan. Kemudian di sini Ibu tulisnya S bukan D. Kalau D kan 2, S itu adalah 1. Berarti ini adalah persamaan linear 1 variabel. Kenapa 1 variabel? Karena cuma ada variabel X 1 doang. Jelas ya? Kemudian kalau kelima, pertidaksamaan linear 1 variabel. Ini tandanya pertidaksamaan, variabelnya cuma X doang. Jelas ya, bisa membedakan mana pertidaksamaan linear 2 variabel, 1 variabel, juga persamaan dan pertidaksamaan. Oke, yang berikut di sini sistem. Kalau di atas tadi kan masih pertidaksamaan. Nah, di sini kalau misalkan ada 2 pertidaksamaan, 2 atau lebih pertidaksamaan, kalau digabung menjadi 1 namanya sistem pertidaksamaan. Oke, perhatikan. Yang pertama, X plus 2Y lebih besar dari 8. Ini berarti pertidaksamaan ya. Kemudian yang kedua, 2X min 5Y lebih kecil dari 10. Berarti persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua ketika digabung menjadi 1, maka dia disebut dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini ada 2 variabel ya, ada X dan ada Y. Jadi begitu cara membedakannya. Kalau misalkan dia 1 doang, namanya pertidaksamaan linear. Kalau digabung 2 atau lebih, yang di kanan kan ada 3-nya. Ini disebut sistem pertidaksamaan. Oke, lanjut. Kemudian sekarang kita akan menggambar grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Perhatikan kotak yang pertama ini adalah kuncinya ya. Nanti kita gambar grafiknya kayak gimana. Oke, perhatikan. Jadi nanti di grafik kan kita buat garis dulu. Jika tandanya lebih besar saja atau lebih kecil saja, maka garisnya nanti adalah putus-putus. Nggak nyatu ya. Kalau tandanya lebih besar saja atau lebih kecil saja. Kemudian kalau misalnya tandanya lebih kecil tapi ada sama dengannya, dan lebih besar dan ada sama dengannya, berarti garisnya nyatu atau penuh. Jadi ini patokannya ya. Jadi tandanya ini nanti berpengaruh untuk grafik daerah himpunan penyelesaian. Jadi patokannya di sini. Kalau lebih kecil saja atau lebih besar saja, tandanya garisnya putus-putus. Oke, biar lebih jelas, mari kita lihat yang contoh pertama. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama kita gambar dulu diagram Kartesius, koordinat Kartesius ya. Kalau koordinat Kartesius berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang menurun. Di tengah-tengahnya 0. Kalau pada sumbu X berarti positifnya ke kanan, yang negatifnya di kiri. Kalau pada sumbu Y, positifnya di atas, negatifnya di bawah. Jelas ya? Kemudian cara menggambarnya adalah
Langkah pertama kita lihat soal dulu. Di sini kan X, berarti nanti kita bikin gambarnya pada garis yang sumbu X. Di sini ya. Perhatikan, dia X-nya berapa? Angka 1 kan? Berarti kita taruh titik di sini, di angka 1. Taruh titiknya di sini. Kemudian, setelah taruh titik di angka 1, kita bikin garis. Nah, garisnya tadi patokannya di sini. Perhatikan tandanya. Di sini tandanya lebih besar sama dengan. Berarti garisnya putus-putus atau nyatu atau penuh. Oke, kalau tandanya lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, berarti garisnya nyambung, nyatu. Jelas ya? Jadi kita bikin garis itu kena di titik 1 tadi. Oke, garisnya udah. Sekarang daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang kita arsir. Patokannya gimana? Ya lihat tandanya. Ini kan lebih besar ya. Kalau pada sumbu X, kalau lebih besar berarti semakin ke kanan, karena semakin positif kan. Kalau lebih kecil baru arsirannya ke kiri, menuju negatif. Maka dia daerah arsirannya ke kanan. Jadi di catatan nanti tinggal diarsir ini ke kanan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang diarsir ini. Jelas ya? Pertanyaannya nanti aja. Oke, lanjut. Ada contoh lagi. Sama disuruh gambar grafik pertidaksamaan. Maaf, ini harusnya pertidaksamaan ya. Untuk yang A, Y lebih kecil dari 2. Berarti yang pertama titiknya di sumbu Y ya, bukan X. Kalau yang contoh pertama tadi kan titiknya di sumbu X. Patokannya kita lihat di soalnya. Yang pertama dia di sumbu Y, berarti sumbu ini yang kita pakai, yang sumbu Y. Kemudian angkanya adalah 2. 2 positif atau negatif? Positif ya? Oke. Kalau positif berarti yang di atas, kalau negatif yang di bawah. Karena positif maka kita kasih titiknya di positif 2. Tapi positif 2-nya yang di sumbu Y, bukan X. Kenapa? Karena soalnya adalah sumbu Y. Oke, udah kasih titik. Langkah kedua adalah kita bikin garisnya. Untuk garisnya kita patokan dari tandanya. Dia tandanya lebih kecil saja ya. Berarti garisnya adalah, ya garisnya adalah putus-putus. Diperhatikan nih, garisnya tuh putus-putus ya, set. Nah, dia nggak nyatu atau nggak penuh. Dia putus-putus karena tandanya lebih kecil saja. Kecuali yang ini nih, ini nanti garisnya penuh. Oke, kita bikin garis putus-putus. Kemudian sekarang kita tinggal tentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah arsirannya berdasarkan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Oke, kalau lebih kecil pada sumbu Y berarti dia ke bawah apa ke atas? Kalau ke bawah kan negatif, ke atas kan positif. Kalau lebih kecil berarti jelas ke bawah dong. Berarti dia daerah arsirannya adalah ke bawah. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, yang menuju ke bawah. Oke? Yang berikut, X lebih besar sama dengan min 3. Berarti yang kita pakai adalah sumbu X. Berarti yang mendatar ya. Tapi karena X-nya min 3, maka posisi X-nya yang di kiri. Kita ambil yang min 3, bukan yang positif 3. Oke, kita taruh titik di sini. Udah taruh titiknya. Langkah berikut kita bikin garisnya. Garis yang di angka min 3 ini. Tetapi perhatikan dulu tandanya. Oh, tandanya lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya ya. Berarti garisnya, ya garisnya nyatu. Nggak putus-putus kayak ini ya. Oke, garisnya nyatu. Set. Oke. Kemudian daerah himpunan penyelesaian. Ini kan tandanya lebih besar sama dengan. Berarti lebih besar kan? Kalau pada sumbu X lebih besar berarti daerah arsirannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan. Berarti tinggal diarsir aja. Set. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ke kanan. Oke? Lanjut soal terakhir. Gimana bacanya nih? Ada tanda lebih kecil, ada tanda lebih kecil sama dengan, tapi posisi variabelnya di tengah. Oke, cara bacanya adalah kita baca dari tengah ya. X lebih besar dari min 1 dan
lebih kecil sama dengan positif 2. Berarti X ini berada di tengah-tengah. Dia lebih besar dari min 1, tetapi lebih kecil dari 2. Karena di sini Y, maka sumbu yang kita pakai adalah sumbu yang menurun, yaitu sumbu Y. Dan di sini nanti dia ada 2 garis ya. Yang pertama kita tentukan dulu nih, min 1. Min 1 pada sumbu Y berarti dia di atas apa di bawah? Oke. Di bawah ya, berarti di sini ya. Min 1 kan ini nih, berarti posisinya di sini. Kemudian untuk yang satunya kan dia positif 2. Positif 2 kan berarti yang atas ya, berarti titiknya di sini. Kemudian langkah berikutnya kita bikin garisnya. Untuk yang min 1, tandanya kan lebih kecil saja. Berarti garisnya putus atau nyatu. Ya, putus ya. Berarti di sini di min 1, garisnya putus-putus. Set, 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 set. Nah, ini garisnya putus-putus ya. Udah. Terus setelah itu untuk yang di 2, dia garisnya nyambung apa putus-putus? Ternyata tandanya lebih kecil sama dengan. Ada sama dengannya, berarti garisnya nyatu. Kemudian yang berikut daerah himpunan penyelesaian. Untuk yang di min 1, kira-kira arsirannya ke atas atau ke bawah? Kalau untuk min 1 ini kan dia tadi bacanya Y lebih besar dari min 1. Kalau lebih besar pada sumbu Y berarti arsirannya ke atas ya. Berarti di min 1 ini kita arsir ke atas. Set, set, set kayak gitu ya. Terus untuk yang positif 2 yang di sini tadi dia kan tandanya lebih kecil. Berarti lebih kecil itu pada sumbu Y daerah arsirannya ke bawah. Jadi, daerah arsiran pada yang titik min 1 sama positif 2 itu nanti akan ketemu di sini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di tengah. Jelas ya? Oke. Untuk berikutnya ada latihan soal. Silakan di screenshot dulu. Nanti dikerjakan, dikumpulkan di GCR. Oke, sekarang sesi. Oke, mau bertanya silakan. 11 PR1 Ibu Maulana Ibrahim. Halo. Halo, Bu. Halo. Siap. Halo M. Zidan. Apa yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Dengar enggak Ada, dari Bu. tadi? Jangan. Apa itu? Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu, saya ketinggalan. Bu, minta soalnya lagi, Bu. Belum Iya, Bu. sempat ke Soalnya lagi, Bu. catatannya, Bu, belum DSS, Bu. Ya, betul. Ya, boleh. Nanti Ibu screenshot ya. Ini kelas berapa yang ngomong? Bu udah makan belum? Kelas satu. 11 PHU, Bu. 11 PHU. Catatannya lagi, Bu. Sebelas satu. Kamu belum Iya, lihat Bu. apa? Soalnya. Petan, Bu. Orang nanti saya tugasin. SS, Bu. SS, Bu. Buru-buru gidah, Bu. Iya, ntar dibikin. Iya, Bu. Tadi nggak kelihatan, Bu, soalnya, Bu. Cantik banget, Bu. Oh, kecepatan. Pelan-pelan dong. Nah, iya, Kecepat. kecepatan, Bu. Kecepatan, Bu. Lagi, Bu. Cepat ngomongnya atau kecepatan? Kecepatan ganti layar, Bu. Ada Ditanya saya matematika. Iya, Bu. Bu, itu bikin yang diarsir, Bu. Soalnya. Buluk berisik buluk. Oke. Buluk berisik buluk. Nanti Ibu kirimin materinya. Iya, jadi Itu soalnya bikin itu diagram. nanti dibikin kayak tadi ada 4, nanti gambar daerah Fisik, Bu, himpunan Cak. penyelesaian. Digambar Yang grafiknya diarsir ya, jadi kalian nanti menentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah yang diarsirnya. Iya. Bikin kayak gitu kan, Bu. Kemudian apalagi? Tuh, kalau misalkan sekarang belum ada pertanyaan, nanti pas ngerjain mau ditanyakan boleh.
Dikirim di GCR, Bu. Bu. Kenapa? Dikirim di GCR. Tidur. Nanti Ibu kirim di GCR, silakan dikumpulkan ya. Bu, aman. Monitor, monitor. Hari-hari ngetrol. Kok 11 TBSM nggak ada ya? Tadi belum. Tinggal, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada itu Bu, TBSM Bu, ada satu orang. Siapa? Ada. Ya, itu Bu namanya ada. Sebentar ya, sebentar. Dang. Di mana? Dang gue dipakorin mulu, Dang. Dang gue dipakorin mulu. Hari. Lu nanya ke gua. Parah banget, Dang. Gabung, Dang. Halo. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada pertanyaan boleh di chat. Kalau misalkan lagi mute, boleh di chattingannya. Sebelas TSM diam mulu semua. Yudi, Roshid, Dewa, Ahmad Fari, Syarif, Adit, Sebastian, Aji, Sansai, Agustinus, nggak ada pertanyaan kah? Muhammad Azmi, ngerjainnya nanti aja, nggak apa-apa, nanti dikumpulkan di GCR ya, Azmi. Maksudnya yang Ibu tanyakan sekarang, ada pertanyaan nggak tentang penjelasan tadi? Deadline-nya nanti ada di GCR ya. Raffi, Bu minta materi, oke, materinya nanti akan Ibu share di kelas ya, di grup kelas. Ya, soalnya nanti ada di GCR. Hahaha. Ibnu. Garis yang diarsir. Yang sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaannya kenapa? Baru bangun, jadi nggak tahu. Emang Zoom jam berapa, Bang? Ya, untuk Bar dan Salaji yang garisnya banyak tuh, ya, garisnya banyak itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi garis yang banyak itu yang diarsir itu ya. Satria Putra, oke siap, materinya akan Ibu share. Iya, untuk Rido 11 PHR 1, materinya kita baru satu linear ya Bang ya, walaupun materinya adalah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, tapi kita mulai dari satu variabel dulu. Setelah satu variabel baru 2 variabel. Iya, himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Iya Rido, nanti Ibu share materinya. Absen? Vicky kok absen sama Ibu enggak lah? Ya, tugasnya itu cuman garisnya doang. Bikin garisnya, bikin titik dulu, terus bikin garisnya. Terus daerah himpunannya deh. Dia ke kanan apa ke kiri arsirannya ya. Saya kurang paham, siapakah itu bagian mana, Bang? Pusing nggak ngerti, baiklah, nanti boleh japri Ibu. Boleh kasih contoh, kan dari tadi Ibu jelasin contoh. Vega video call-nya nggak sama Ibu ya, jangan ngawur.
Nanda Saputra ketinggalan. Apa Ardi? Radit. Gak gitu cuy. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Bagi soal, oke siap. Apa Zidan? Ibu nanyain matematika loh. Baru masuk Zoom Vicky. Iya, kamu kan bangunnya siang. Apri, ya kenapa Apri? Iya, karena kelas lain nggak kenal ibu. Bu, saya kurang ngerti. Kurang ngerti apa nggak ngerti Ardi? Yang bagian mananya nanti Bu jelasin lagi. Boleh keluar Bu belum? Waktunya lihat di GCR ya. Iya Billy. Saya nggak ngerti-ngerti. Via, kenapa nggak ngerti-ngerti? Kamu ikut penjelasan nggak tadi? Lanjut jelas. Kan materinya udah selesai. Soal yang nomor 5. Ya, nanti contohnya Ibu kirimin. Boleh. Nanti di grup kelas kan ada kontak Ibu tuh. Kalau misalkan nanti mau nanya lagi, boleh. Kalau sekarang belum ada pertanyaan, pas ngerjain, boleh japri lagi. Selesai sampai jam berapa? Kan ada Bang di share-nya jam berapa selesai. Nggak ada pembahasan lagi. Iya, hari ini kita cukup satu variabel dulu. Waktunya masih lama, ulang dulu. Patah-patah apanya Bang Davi? Sebentar Ibu coba hubungi hostnya dulu ya, boleh diulang lagi apa enggak? Tinggal 20 menit lagi soalnya. M. Zaki, OTKP 2, Rida, nggak paham Bu, nggak paham apanya Neng? Ulang lagi aja Bu, oke. Ibu ngomong sama hostnya dulu. Vicky apa sih? Pelan-pelan, oh. Kecepatannya. Ya, boleh. Bu, beri contoh sama jawaban biar paham. Yang Ibu jelasin tadi itu contoh sama jawaban, Bang. Iya, Bu, kecepatan. Wah. Iya, mau ulang lagi. Oke, Ibu ulang lagi. Berarti mulai dari mana nih? Yang dicontoh soalnya aja? Apa yang dari mana? Yuk, jawab. Mau yang dicontoh soal apa? Yang mana? Oh, contoh soalnya aja. Oke, siap. Lah, kok dari awal, dari pertama? Kamu baru gabung ya? Contohnya aja ya. Iya, siap. Yuk, tunggu. Mana dia? Share. Windows. Kok nggak gede? Oh, ini. Ya, F5 juga bisa. Sebentar ya. Oke. Hai Janggi. Oke, Ibu jelasin ulang tapi yang dicontohnya aja ya. Ibu jelasin yang di contohnya. Mari kita mulai. Ini masih materinya. Akan Ibu share di GCR. Ini penjelasannya. Ini pelototin doang juga bisa kok. Ini materi SMP juga udah dapat ini. Belum ya? Itu dia udah jalan fotonya. Sebentar. Mana lihatnya? Apa? Mana ini? Misal zoom dulu. Video saya mati. Dari 6 ini Bu ceritanya. Dia ya mereka minta penjelasan soalnya. Ini dari sini. Itu. Boleh. Oh. Bentar Pak. Belum ya? Masih. Coba ngiringin dikit. Ah, Ngiringin sini dikit. ya grafik himpunan. Tapi
Suara? Oh, suara saya tidak kedengaran kah? Bolak-balik ya, kalau dipakai ini. Ini suara saya itu kok. Video. Gak usah lah, video mati aja nggak apa-apa. Jangan. Oh, oke. Mulai nih. Udah, ada suara saya Nggi? Ada suara saya kan ya? Oke, Ibu jelasin ulang yang di contoh soal ya. Untuk menggambar grafik, kita patokannya ini dulu, tanda pertidaksamaannya. Jadi nanti kita bikin garisnya itu nggak sembarang ya. Perhatikan tandanya. Kalau tandanya lebih besar saja, maka garisnya putus-putus, set, pisah-pisah ya. Itu kalau tandanya lebih besar saja atau lebih kecil saja. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan nih, yang ada sama dengannya nih. Nah, itu garisnya nyatu, penuh atau nyambung. Ini jadi patokannya untuk nanti bikin grafik. Jadi tanda pertidaksamaannya itu sangat berpengaruh. Yang pertama berpengaruh untuk garisnya, yang kedua untuk daerah arsiran. Yuk, Ibu ulangi yang contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini grafiknya, kita bikin grafik gambar koordinat Kartesius. Kalau Kartesius kan ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang menurun. Nol kan di tengah-tengah. Kalau pada sumbu X yang mendatar, berarti yang positifnya itu di kanan, negatifnya di kiri. Kalau yang Y yang menurun, berarti positifnya di atas, negatifnya di bawah. Langkah pertama, menggambar grafik daerah penyelesaian, kita tentukan titiknya dulu. Gimana cara menentukan titiknya? Lihat soalnya. Dia kan X lebih besar sama dengan 1. Berarti titiknya nanti di angka 1. Tetapi hati-hati. 1 itu ada di X dan ada di Y. Maka kita lihat soalnya. Oh, ternyata soalnya adalah X. Maka satunya itu adalah yang di sumbu X. Berarti yang mendatar ya. Ini angka 1, kita kasih titik di sini. Set, di sini ya titiknya. Kemudian langkah berikutnya kita bikin garis. Garisnya itu nanti kena titik yang udah buat tadi ya. Kan titik di sini. Nanti kita bikin garis set kayak gini. Tetapi garisnya itu hati-hati. Dia ada patokan di sini. Perhatikan tandanya. Oh, ternyata tandanya lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya. Berarti garisnya apa? Putus-putus apa? Penuh. Penuh ya. Nah, jadi garisnya penuh. Set. Udah, titiknya udah, garisnya udah. Sekarang tinggal kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Caranya gimana? Patokan dari tanda. Ini kan lebih besar sama dengan. Dia di sumbu X. Kalau sumbu X lebih besar itu ke kanan apa ke kiri? Betul, ke kanan ya. Berarti kita tinggal arsir aja ke kanan. Set. Di sini kebetulan Ibu udah gambar. Kalau nanti kalian catat ya kalian bikin sendiri. Jadi daerah arsiralnya ke kanan, tinggal digaris set kayak gitu. Maka daerah himpunan penyelesaian atau DP itu daerah penyelesaian itu adalah ini. Ini yang daerah yang diarsirnya. Oke? Gampang kan? Oke, contoh lagi. Ini di sini Y lebih kecil dari 2. Yang pertama sama kita bikin dulu koordinat Kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Berarti yang kita pakai kira-kira sumbu X-nya atau sumbu Y? Sumbu Y dong. Kenapa? Karena soalnya adalah Y lebih kecil dari 2. 2-nya positif apa negatif? Positif kan? Berarti 2 yang di atas apa yang di bawah? Atas ya. Di sumbu Y dan positif. Oke, berarti kita taruh titiknya di sini. Set, agak ditebelin ya di sininya ya. Oke, taruh titik. Langkah berikutnya adalah kita bikin garisnya. Bikin garis nggak sembarang ya. Perhatikan tandanya. Tandanya adalah lebih kecil saja. Berarti garisnya putus-putus apa nyambung? Kalau lebih kecil saja. Ya, putus-putus ya. Jadi kita bikin garis yang menghubungkan di sini titik 2 tadi, tapi garisnya putus-putus. Set. Nah, gitu ya. Oke, titiknya udah, garisnya udah. Sekarang tinggal daerah himpunan penyelesaian. Gimana cara mengarsirnya? Ya patokannya dari tandanya.
tandanya adalah lebih kecil. Berarti kalau pada sumbu Y lebih besar ke atas, lebih kecil ke bawah kan? Berarti daerah arsirannya adalah ke bawah. Berarti kita arsir ke bawah. Set. Nah, kayak gitu ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir yang menuju ke bawah. Oke? Berikut, yang B, X lebih besar sama dengan min 3. Berarti sumbu apa yang kita pakai? Sumbu X. Ini ya X ya. Kanannya positif, kirinya negatif. Kemudian di soal angkanya adalah min 3. Berarti yang sebelah kiri ya, titiknya bukan yang ini. Ini kan positif. Oke, titiknya di sini. Kita taruh titiknya, set. Udah ya, berarti titiknya kan di min 3. Langkah berikutnya adalah kita bikin garis. Hati-hati. Untuk bikin garis patokan tanda. Ternyata tandanya lebih besar sama dengan. Berarti garisnya nyatu atau penuh. Oke. Titiknya udah, garisnya udah. Sekarang tinggal kita arsir. Patokan arsir dari tanda ini ya. Tandanya lebih besar sama dengan. Kalau pada sumbu X lebih besar berarti ke kanan apa ke kiri? Ih, pintar. Ya, ke kanan ya. Berarti kita tinggal set. Nah, arsir aja ke kanan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ke kanan itu. Oke. Yang ini agak beda ya. Jadi di sini posisinya di tengah, ada tanda lebih kecil sama dengan. Tapi cara bacanya karena Y posisinya di tengah, kita bacanya mulai dari tengah. Ini yang tanda lebih kecil, tapi karena posisi Y di tengah berarti kita bacanya Y lebih besar dari min 1, akan tetapi lebih kecil dari positif 2. Oke? Berarti di sini nanti ada 2 titik dan 2 garis. Sumbu apa yang kita pakai? Sumbu Y ya. Oke, berarti sumbu yang menurun ini nih yang kita pakai. Sekarang kita tentukan titiknya dulu. Untuk min 1, berarti yang di bawah ya. Set, kasih titik di sini. Terus tanda yang untuk min 1-nya itu adalah lebih kecil saja. Berarti garisnya apa? Ya, nih garisnya putus-putus ya. Set, gitu ya. Kemudian untuk 2, 2-nya positif, berarti yang atas di sini ya. Nah, taruh titik di sini, set. Terus kita bikin garisnya. Perhatikan tandanya. Ternyata lebih kecil sama dengan, ada sama dengannya. Berarti garisnya cakep, nyatu ya, nggak putus-putus. Oke. Sekarang tinggal nentuin daerah arsiran. Nih, yang pertama yang gini nih. Yang untuk min 1 kan kita tadi bacanya Y lebih besar dari min 1. Kalau sumbu Y lebih besar berarti diarsirnya kemana? Ya, ke atas ya. Set, gitu ya. Terus, untuk yang positif 2, itu kan Y lebih kecil dari min 2. Udah kan? Udah saya dari tadi jelasin. Oke. Kan. Udah? Oke. Ini gampang-gampang aja ya nih. Y-nya kan 2, taruh titiknya 2 di sumbu Y. Tandanya lebih kecil saja, berarti garisnya putus-putus, set. Nah, udah selesai. Tinggal arsir deh. Untuk arsir, tandanya kan lebih kecil. Untuk sumbu Y, kalau lebih kecil berarti ke atas apa ke bawah? Ke bawah, maka tinggal arsir ke bawah aja. Maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang kita arsir ke bawah. Oke. Kemudian yang ini, X lebih besar sama dengan min 3. Berarti yang kita pakai adalah sumbu X yang mendatar. Karena min, maka kita ambil yang di kiri. Titiknya di sini.
agak ditebelin ya. Min 3, oke. Terus kita bikin garisnya. Untuk garis, perhatikan tandanya. Ini kan lebih besar sama dengan. Berarti garisnya nyatu apa putus-putus? Nyatu ya. Set, nah bikin garis. Terus langkah terakhir adalah tinggal daerah himpunan penyelesaian. Itu adalah daerah yang diarsir. Ini tandanya lebih besar. Lebih besar sama dengan. Kalau pada sumbu X, berarti yang lebih besar itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya. Berarti tinggal diarsiri aja ke kanan. Maka ini daerah himpunan penyelesaiannya. Gampang ya. Ini kita baru satu variabel. Nanti ini kalau udah bisa baru kita ke 2 variabel. Jadi sekali jalan itu ada X dan Y. Nih, 2 soal ini udah bisa langsung ngejelasin banget. Kalau sumbu Y kita pakai di sumbu Y. Kalau X kita pakai yang mendatar. Nih garisnya. Kenapa ini garisnya putus-putus? Karena tandanya lebih kecil sama dengan lebih kecil saja. Kenapa ini garisnya nyatu? Karena tandanya lebih besar tapi ada sama dengannya. Gitu ya. Gampang kok. Oke. Ada pertanyaan lagi, monggo di chat aja nggak apa-apa ya. Bu, contoh kayak tugas yang nomor 5 dong. Nomor 5 itu nanti dia garisnya ada 2. Tergantung dia, kalau dia pakai kata atau, nanti daerah arsirannya itu nggak ketemu. Jadi bisa kalau misalkan pada sumbu X, satunya boleh diarsir ke kanan, satunya diarsir ke kiri. Kalau dia pakai kata atau ya itu jelas daerah arsirannya itu nggak bakal ketemu. Tergantung tandanya. Jadi patokannya gini, kalau pada sumbu X, kalau lebih besar berarti arsir ke kanan. Kalau sumbu sumbu X yang lebih kecil arsirnya ke kiri. Kalau Y lebih besar ke atas, lebih kecil ke bawah. Ini siapa nih? Enzelina. Bu, contoh kayak ya nomor 5 nanti dia nggak daerah HP-nya bisa ya. Bu, jelas, makasih. Oke, sama-sama. Bardan Salaji kok bagian ketawanya. Bu, jelasinnya pelan-pelan. Oke, Siva Amelia. Terus ngantuk, Bu, siapa ini? Ada lagi ngantuk. Peri. Ibu suruh nanyain matematika kok pada wek. Peri jangan keluarkan. Bu, tugas nomor 4 gimana? Nomor 4 tadi soalnya kayak gimana? Sebentar, Ibu lihat soalnya dulu ya. Nomor 4. Nomor 4 itu nanti, nomor 4 kan udah Ibu jelasin tadi. X, Y lebih kecil dari 2 atau Y lebih besar dari 5, berarti nanti pakainya di sumbu Y. Lebih kecil berarti arsir ke bawah, lebih besar arsir ke atas. Apalagi nih? Ya, Ibu gambarnya nggak kelihatan ganti ya. Tadi udah Ibu ulangi ya. Nggak diganti-ganti ya, maaf. Slide-nya belum ganti ya. Udah Ibu ulangi tadi ya. Kalau tandanya kecil berarti negatif ya. Nggak selamanya negatif ya. Misalkan nih dia posisinya di positif 4. Berarti yang lebih kecilnya kan masih ada yang positif lagi. 3, 2, 1 sampai ke 0 dulu. Oke, jelas Bu Gali Rizky. Oke, Bang. Jelas Bu. Alhamdulillah pahamnya dikit aja. Makasih Ibu, sama-sama Bang.
Iya, soalnya cuma sampai nomor 4. Yang Ibu jelasin tadi nomor 4 ya. Keizia. Terima kasih Bu pembahasan sama-sama Ningsri. Soal nomor 3 gimana ya Bu? Soal nomor 3 sama seperti contoh nomor 3. Bu, saya Bu, kenapa Azmi? Paham beberapa. Halo Padang, paham semuanya lah. Oke, kalau salah koreksi. Iya, siap. Makasih Ibu, sama-sama Bang. Yuk, pertanyaannya apa lagi? Nomor 1 bikin grafik nggak Bu? Semua nomor 1 sampai 4 semuanya bikin grafik ya. Jadi ini kita daerah penyelesaiannya itu yang digambar, kita yang arsir itu. Bu, soal nomor 1-nya gimana? Nomor 1 itu kan X tambah 2 lebih besar sama dengan 4. Cari dulu X-nya berapa. Buat X-nya di luas kiri. Berarti nanti X lebih besar sama dengan 4 plus 2 yang tadinya di luas kiri pindah ke kanan. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan pas ngerjain nggak jelas boleh japri Ibu. Semua Bu tanggung Deadline jam berapa? Deadline-nya nanti ada di GCR-nya ya. Nanti Ibu kirim di GCR, nanti ada deadline waktunya. Tenang aja. Nggak bisa buka GCR, beli HP baru. Oke Bu, mantap, siap. Ahmad Fauzan Fadilah. 1 menit. Sampai kenaikan kelas. Masa cuma 4 nomor saja? Nomor 3-nya gimana? Nomor 3-nya ya sama kayak contoh tadi. Udah boleh keluar Bang. Bu, belum Bang, tunggu. Tungguin sirkuit dulu ya. Oke, terus apa lagi? Yuk, tanya lagi yuk. Ini kita masih 1 variabel ya, nanti baru 2 variabel. Contohnya ulang sekali lagi Bu. Waktunya kan sampai jam 9 saja. Ibu, saya masih kurang ngerti. Keizia, ya boleh nanti. Udah selesai? Udah boleh. Terserah. Oke, kita kan zoomnya cuma sampai jam 9 ya. Ini udah jam 9. Ibu akhiri, tapi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti boleh japri Ibu. Tonton lagi di YouTube. Ya, atau nanti Ibu share link YouTube Ibu, boleh nonton di sana. Pusing banget? Enggak, matematika enggak pusing. Oke, terima kasih. Sama-sama Syifa. Saya paham 1, 2, 4. Oh, berarti 3-nya nanti boleh ditanya. Buat Ibu nggak pusing ya, iyalah. Makasih, oke, sama-sama. Iya, terima kasih semuanya. Makasih, Bu, siap. Awas ya TBSM ya. Nggak ada yang bertanya ya, TSM ngerti semua nih ya. Sama-sama nih Lam, thank you. Oke, waalaikumsalam Syifa. Saya nanya Bu, wow, time to slide. Mumet. Oke, yo.